Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan video pembuatan aplikasi. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat transaksi pembiayaan. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah user form pembiayaan dan sebuah tabel data record untuk mencatat transaksi pembiayaan. Jadi yang perlu kita siapkan di sini adalah sebuah database dengan beberapa kolom. Yang pertama ID transaksi, tanggal, ID anggota, nama, pembiayaan, margin, tempo, setoran, dan total setoran. Setelah kita siapkan ini, lalu kita masuk ke menu developer, Visual Basic. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah user form dengan 3 tombol. Ya, tombol pertama adalah tombol pencarian, yaitu ketika nanti kita mengisikan ID anggota, maka akan muncul identitas si anggota itu. Kemudian yang kedua, ketika kita memasukkan nilai pembiayaan dan tempo, maka akan kita hitung berapa nilai setorannya. Dan yang ketiga adalah tombol simpan, yaitu untuk menyimpan nilai dari transaksi tersebut. Pertama kita akan mulai dari tombol pencarian. Seperti biasa kita masuk ke tombol pencarian, klik 2 kali. Untuk pencarian kita menggunakan fungsi find, ya. Fungsi find itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari. Kita siapkan sebuah variabel baru. Ada 2 variabel. Seperti biasa saya akan menggunakan WS dulu sebagai worksheet. Kita set WS-nya. Yaitu berada pada sheet anggota, karena yang akan kita cari adalah identitas anggota. Kemudian untuk variabel yang kedua, di sini adalah variabel pencarian, ya, dimcari srank. Ya, kalau cari itu dia sebagai ranks. Kita set dulu cari sama dengan WS titik ranks ranknya adalah rank A, ya. Kenapa kok kita menggunakan rank A? Jadi rank A itu berisi ID. Karena ID ini sifatnya unik, tidak ada yang sama, maka inilah yang akan dijadikan sebagai kata kunci. Sedangkan nama itu ada kemungkinan ada yang sama. Kemudian find nya di sini kita mengambil dari text box, ya. Kita masuk ke pembiayaan dulu. Kita ngambil dari ini. Ini adalah ID namanya, ya. Text box ini namanya ID. Jadi kita dari ID ini kita copy. Di sini ID, koma, look at itu mencari yang sama persis. Titik 2 sama dengan XL whole. Jelas seperti itu. Kemudian di sini jika, ya, tidak ditemukan, jika cari is nothing, maka if cari is nothing, maka
muncul pesan message box, data tidak valid, data tidak valid, tutup kurung. Kemudian kursornya enggak pakai tutup kurung ya. Lalu kursornya dia berada pada ID. Berarti ID titik set fokus. Kemudian setelah itu apa? Keluar dari perintah sub. Jadi exit sub. Oke, ini kita rapikan dulu karena ini menggunakan rumus if. Kita masukkan biar rapi. Oke, kemudian ini jadi else jika ditemukan maka sama dengan ws kemudian cellnya cari titik row, jadi berada pada row pencarian yang ditemukan tadi, koma 2. Kemudian kursornya kita masukkan ke pembiayaan. Jadi sini pembiayaan. Set fokus. Sudah selesai. And if, akhiri if. Kita apply. Coba ASD 1 cari, ada kesalahan di sini. Saya cari di sini WS rank, ini bukan anggota, ranknya adalah A ya. Rank A. Nah, di sini kesalahannya. Oke. ASD 1 cari. Oke, Rahmat. Untuk tombol pencarian sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengisi tombol hitung. Kita masuk ke tombol hitung. Jadi tombol hitung itu apa yang akan dikerjakan? Kita lihat di sini ya. Margin, setoran sama total setoran. Jadi margin adalah pembiayaan dikali berapa persentase yang kita tentukan. Jadi margin ya, margin ini namanya di sini margin juga. Jadi margin sama dengan pembiayaan dikali dengan nilai ya, nilai persentasenya, misalnya 2%. Tapi tidak seperti ini ya, tidak bisa seperti ini. Jadi dikali 2. Kita selesaikan dulu perkaliannya seperti ini. Nah, di ujungnya kita dibagi 100. Seperti itu. Kemudian setoran. Setoran itu kan sama dengan nilai pembiayaan dibagi tempo, bukan ya? Diselesaikan dulu nih pembiayaannya. Pembiayaan dibagi dengan tempo, lalu ditambah dengan margin. Gitu. Total setoran, total sama dengan nilai setoran dikali dengan tempo. Nah, seperti itu. Kita cek ya. Apakah berjalan? Misalnya di sini 1 juta, temponya 10, hitung. Nah, seperti pembiayaan ini seharusnya ada pemisah ribuan untuk mempermudah kita. Jadi akan kita buat dulu pemisahnya biar lebih mudah. Kita masuk ke sini, pembiayaan sama dengan format pembiayaan, koma, kemudian crash
koma crash. Oh, ini petik ya, terkurung. Ini kasih petik dulu. Nah, ini kasih petik. Oke, seperti itu. Kita cek ya. Iya. Jadi 1 juta. Nah, namun di sini ketika di sini kosong, ID identitasnya masih kosong, tombol hitung sudah berfungsi. Seharusnya untuk menghindari kesalahan, tombol hitung ini jangan berfungsi ketika di sini masih kosong dan pembiayaan juga masih kosong. Jadi seperti ini, nggak ada yang dihitung kan error. Tuh. Jadi seharusnya ada perintah di depannya agar tombol ini berfungsi ketika semua kriteria di sini sudah dipenuhi. Ya. Untuk menghindari kesalahan. Jadi seperti ini, misalnya 1 juta, kita hitung ini masih kosong, pasti error. Ya, error. Nah, untuk menghindari hal itu, caranya adalah kita masuk lagi ke sini. Kita buat syarat ya. Syaratnya apa? Yang pertama, jika if nama sama dengan masih kosong, seperti ini, if nama sama dengan kosong, maka exit sub ya, exit sub. Jadi exit sub itu maksudnya berhenti dari perintah sub. Ya, jadi perintahnya diakhiri. Ya. And if-nya berakhir. Coba kita cek ya. Jadi seperti ini, kita hitung, tidak berfungsi. Nah, namun di sini nggak ada keterangan kenapa dia kok nggak berfungsi. Lalu kita kasih keterangan biar jelas. Keterangannya sebelum exit sub, kasih keterangan dulu. Message box. Identitas tidak valid. Kemudian kursornya ya kita taruh di ID set fokus, baru exit sub, keluar dari sub, dan end if. Sudah seperti ini, kita cek. Jadi kalau seperti ini kita hitung identitas tidak valid. Oke, kita lihat dulu identitasnya, cari, kemudian hitung lagi, pembiayaan belum diisi. Oke, diisi. Hitung tempo belum diisi. Oke, tempo kita isi. Hitung, nah baru berfungsi. Nah, setelah seperti ini baru kita tekan tombol simpan. Setelah kita tekan tombol simpan, maka transaksi ini akan masuk ke dalam database record ya, transaksi pembiayaan. Jadi untuk tombol simpannya akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Terima kasih.